Siapa sangka, dari penjual balon keliling yang buta huruf, lahirlah seorang dokter? Perjuangan sang ayah ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuktikan bahwa cinta dan tekad lebih kuat dari kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang cukup setiap harinya. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh inspirasi ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh dan inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata tentang seorang ayah buta huruf yang rela mengorbankan segala kenyamanan demi masa depan anaknya. Ia menjual balon dari kampung ke kampung, hujan dan panas ia terjang, cemoohan pun ia telan. Tapi semua itu terbayar lunas ketika sang anak berdiri di podium wisuda, dengan gelar dokter di depan namanya. Tonton video ini sampai akhir, karena setiap detiknya akan membuatmu semakin menghargai orang tua, terutama ayah. Di balik kisah sukses seorang dokter muda, ternyata ada perjuangan luar biasa dari sosok ayah yang tak pernah mengenyam bangku sekolah. Ia lahir dan besar di sebuah desa terpencil, jauh dari akses pendidikan dan fasilitas layak. Sejak kecil, ia sudah bekerja membantu orang tuanya, dan tidak sempat belajar membaca atau menulis. Dunia literasi tak pernah akrab dengannya. Namun, meskipun ia tak tahu huruf dan angka, hatinya justru penuh dengan impian besar untuk anak-anaknya. Ia bukan orang kaya, bahkan untuk makan sehari-hari saja kadang harus berutang atau menahan lapar. Tapi satu hal yang tak pernah hilang dari dirinya adalah semangat untuk mengubah nasib keturunannya. Ia percaya bahwa pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang telah lama menjerat hidupnya. Maka, saat anak pertamanya lahir, ia sudah menanamkan tekad dalam dirinya. Anakku harus sekolah, harus lebih baik dari ayahnya. Pilihan untuk menjadi penjual balon bukan karena hobi, tapi karena itulah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan tanpa harus memiliki ijazah atau keterampilan khusus. Setiap hari, ia berjalan kaki dari kampung ke kampung, menenteng balon warna-warni, sambil berharap ada anak kecil yang tertarik membeli. Kadang ia tak jual satu pun, tapi wajahnya tetap sabar. Ia selalu pulang membawa senyum untuk keluarganya, meski di dalam hati tersimpan letih yang dalam. Ia mungkin tak bisa membacakan buku cerita untuk anaknya, tapi dari keringat dan peluhnya, ia memberi pelajaran nyata tentang arti keteguhan, kerja keras, dan cinta tanpa syarat. Ia membuktikan bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya tolok ukur kecerdasan, karena dari hatinya yang tulus, lahir cita-cita besar yang akhirnya tercapai. Bagi sebagian orang, balon mungkin hanya benda kecil penuh udara yang cepat mengempis. Tapi di tangan seorang ayah penjual balon, benda sederhana itu berubah menjadi simbol harapan yang tak pernah padam. Setiap balon yang ia jual bukan hanya untuk mengisi kantong, tapi untuk mengisi celengan masa depan anaknya. Dari satu balon ke balon lainnya, ia kumpulkan recehan demi recehan dengan harapan bisa menyekolahkan anak hingga setinggi mungkin. Setiap pagi, ia memompa balon satu persatu dengan tangan tuanya yang mulai keriput. Warna-warni balon yang cerah itu menjadi semangat tersendiri, seolah mewakili cita-cita anaknya yang ingin ia wujudkan. Ia mengikatnya ke seutas tali panjang, memanggulnya, dan berjalan kaki keliling kampung, kadang hingga ke pasar dan tempat keramaian. Hujan turun, ia tetap berjalan. Matahari terik, ia tetap melangkah. Dalam hatinya, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jadikan langkah ini berkah untuk masa depan anakku." Meski hanya menjual balon, ia tidak pernah merasa rendah diri. Ia justru bangga, karena pekerjaan kecilnya mampu membesarkan mimpi besar anaknya. Ia tahu, tidak banyak orang bisa bertahan dalam pekerjaan ini. Ada rasa malu, ada rasa diremehkan. Tapi semua itu ia telan dengan ikhlas. Ia lebih memilih menahan rasa malu di mata orang lain, daripada melihat anaknya gagal karena tak punya biaya. Uang hasil jualan tak seberapa.
Tapi dari jumlah kecil itulah, ia sisihkan perlahan. Ia tidak pernah tergoda membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Bahkan baju yang ia pakai hanyalah hasil sumbangan tetangga. Ia lebih memilih menyimpan uang itu untuk buku pelajaran, seragam sekolah, dan kebutuhan anaknya. Ia tak ingin anaknya merasa kekurangan saat belajar. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat melihat anaknya tersenyum membawa raport, apalagi jika raport itu berisi nilai-nilai terbaik. Balon mungkin ringan, tapi perjuangan menjualnya berat. Namun, sang ayah selalu percaya bahwa balon-balonnya suatu hari akan mengangkat mimpi anaknya terbang tinggi, jauh melebihi keterbatasan hidup yang selama ini membelenggu mereka. Di balik senyum seorang ayah yang sederhana, tersimpan luka-luka kecil dari ucapan orang-orang di sekitarnya. Tak jarang ia menjadi bahan ejekan, bahkan dianggap sebagai lelaki gagal yang bermimpi terlalu tinggi. Jualan balon kok mau sekolahkan anak sampai kuliah? Mimpi. Begitu suara yang sering ia dengar dari mulut tetangga, bahkan dari kerabat dekat sendiri. Tapi ia tidak membalas, tidak juga melawan. Ia hanya menunduk dan kembali berjalan. Karena ia tahu, cemoohan tidak akan menghentikan langkahnya, hanya akan menguji seberapa kuat niatnya. Hidup di lingkungan yang lebih suka meremehkan daripada mendukung membuat perjuangan sang ayah terasa semakin berat. Setiap kali ia lewat membawa balon, ada saja bisik-bisik yang menusuk telinga. Anak-anak tetangga sering tertawa, menyebutnya penjual angin, orang gila mimpi besar. Tapi ia tetap berjalan. Tetap tersenyum. Ia tahu, cita-cita tidak butuh persetujuan banyak orang, cukup restu Tuhan dan keyakinan dalam hati. Ia pun tidak pernah merasa iri dengan orang lain yang hidup lebih mapan. Saat melihat anak tetangganya naik motor ke sekolah, sementara anaknya hanya berjalan kaki, ia tidak mengeluh. Ia justru semakin semangat untuk bekerja, agar suatu hari nanti anaknya tidak hanya bisa naik motor, tapi bisa mengobati orang lain dengan ilmu yang bermanfaat. Pernah suatu hari, seorang tetangga berkata dengan sinis, "Kamu ini kasihan anakmu, sekolah tinggi tapi bapaknya tetap jualan balon. Malu dong." Tapi sang ayah menjawab dengan tenang, "Saya memang hanya jualan balon. Tapi dari balon ini, saya ingin anak saya jadi orang yang berguna." Ucapan sederhana itu menusuk, tidak dengan kemarahan, tapi dengan kebesaran hati. Sikap sabarnya bukan berarti lemah. Ia kuat justru karena memilih diam dalam cemoohan dan membuktikan segalanya dengan tindakan. Ia percaya, waktu akan berbicara lebih lantang daripada mulut orang-orang. Dan kelak, semua yang dulu mencemooh akan berdiri dan mengakui bahwa mereka salah. Tapi bagi sang ayah, pengakuan itu tidak penting. Yang penting adalah melihat anaknya berhasil, mengangkat wajahnya di tengah kerumunan, bukan karena balon yang ia jual, tapi karena impian yang ia perjuangkan tak pernah berhenti meski diremehkan. Tidak mudah menjadi anak dari penjual balon. Meski cinta dan kasih ayah tak pernah kurang, tekanan dari luar seringkali membuat hati sang anak rapuh. Saat memasuki masa remaja, ia mulai merasa malu. Teman-teman sekolahnya berasal dari keluarga guru, pengusaha, pegawai negeri. Sementara ia harus rela memakai sepatu tambal, seragam lusuh, dan bekal nasi garam. Hatinya mulai bertanya, mengapa hidupku begini? Suatu hari, ia pulang sekolah dengan mata sembab, duduk di depan ayahnya, lalu berkata lirih, "Ayah, aku ingin berhenti sekolah. Aku malu." Saat itu, sang ayah terdiam cukup lama. Ia menatap wajah anaknya, anak yang ia perjuangkan siang malam. Lalu dengan suara tenang namun penuh getaran, ia berkata, "Nak, ayah memang tidak bisa menuliskan masa depanmu, karena ayah tak bisa membaca. Tapi ayah percaya, kamu bisa menuliskan takdirmu sendiri, asal kamu tidak menyerah." Ucapan itu menusuk hati sang anak. Bukan karena marah, tapi karena terasa hangat dan penuh cinta. Ayahnya melanjutkan, "Nak, ayah rela diremehkan, dijuluki si tukang balon.
Tapi ayah tidak rela melihat kamu menyerah hanya karena perkataan orang. Kamu bukan anak dari kekayaan, tapi kamu anak dari doa dan perjuangan. Dan doa itu belum selesai. Malam itu, mereka tidak makan banyak. Tapi pelukan ayah membuat perut sang anak terasa kenyang. Ia sadar, bukan materi yang membuatnya bertahan, tapi cinta dan keteguhan sang ayah yang luar biasa. Dari situ, ia memilih bangkit. Ia mulai belajar lebih giat, bukan demi nilai, tapi demi membalas pengorbanan ayah yang tak pernah lelah. Setiap kali ia mulai lelah, wajah ayahnya selalu terlintas di benaknya. Berjalan membawa balon, menahan panas dan hujan, kadang pulang tanpa satupun terjual, tapi tetap tersenyum. Dari situ, sang anak belajar bahwa lelah dalam perjuangan lebih mulia daripada menyerah dalam kenyamanan semu. Dan benar saja, saat semangatnya mulai pulih, nilai-nilainya pun ikut membaik. Guru-guru mulai memperhatikannya. Beasiswa demi beasiswa datang menghampiri. Tapi bagi sang anak, semua keberuntungan itu hanyalah perpanjangan dari doa sang ayah. Doa dari seorang lelaki buta huruf, tapi hatinya melek cinta dan pengorbanan. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Sang ayah semakin menua, tubuhnya tak sekuat dulu, tapi semangatnya tak pernah pudar. Meski langkahnya mulai tertatih dan rambutnya mulai memutih, ia tetap bangun pagi untuk menyiapkan balon-balon yang akan dijual. Ia tahu, anaknya kini sudah di bangku kuliah kedokteran. Impian yang dulu terasa jauh, kini mulai mendekat. Dan semua itu adalah hasil dari doa panjang, tetes keringat, dan perjuangan tanpa pamrih. Meski hidup serba terbatas, ia tidak pernah menuntut imbalan dari anaknya. Ia tidak pernah meminta dibelikan pakaian baru, atau minta dibanggakan. Cukup melihat anaknya belajar dengan sungguh-sungguh, itu sudah membuat hatinya bahagia. Dalam diamnya, ia hanya berharap, suatu hari nanti, anaknya bisa berdiri gagah dengan jubah dokter, sebagai buah dari kerja keras mereka bersama. Saat sang anak memasuki tahap akhir kuliah dan menghadapi ujian profesi dokter, ayahnya tetap setia mendoakan di sudut rumah. Ia tidak paham apa itu, koas, atau istilah-istilah akademik lain. Tapi yang ia tahu, anaknya sedang berjuang keras. Maka dari itu, ia juga ikut berjuang dengan caranya. Menjual balon lebih banyak, berpuasa lebih sering, dan memperbanyak sholat malam. Ia percaya, doa seorang ayah tak pernah tertolak jika dipanjatkan dengan hati yang tulus. Dan hari itu pun tiba. Hari ketika semua lelah dan luka dibayar tuntas. Anak yang dulu dibesarkannya dengan penuh keterbatasan, kini berdiri di podium wisuda, mengenakan toga, membawa ijazah, dan tersenyum dengan air mata haru. Sang ayah duduk di barisan paling belakang, mengenakan kemeja pinjaman, celana lusuh, dan sandal jepit. Tapi tak ada yang lebih megah dari wajahnya yang bersinar bahagia. Saat nama anaknya dipanggil sebagai dokter baru, seluruh ruangan bertepuk tangan. Namun sang ayah hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia berbisik. Ternyata balon-balon itu tidak sia-sia. Langkah kaki yang letih itu tidak sia-sia. Hari ini, aku tidak punya harta, tapi aku punya anak yang membanggakan. Ya, perjuangan panjang yang penuh peluh, cemoohan, dan air mata itu kini berubah menjadi kebanggaan. Perjuangan yang dulunya dianggap mustahil, hari ini menjadi bukti bahwa tak ada yang sia-sia dari pengorbanan orang tua yang tulus. Semua akan indah pada waktunya, asal kita tidak berhenti percaya dan terus melangkah dengan hati. Wisuda hari itu bukan hanya seremoni biasa. Bagi sang anak, itu adalah momen yang telah ia tunggu seumur hidup. Dan bagi sang ayah, itu adalah hari paling bersejarah dalam hidupnya. Hari ketika perjuangan panjangnya menemui titik terang. Ketika nama anaknya dipanggil sebagai salah satu lulusan terbaik, semua orang bertepuk tangan. Tapi ada satu pria tua di barisan belakang yang menunduk, menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang sulit dijelaskan. Selesai acara,
Sang anak berlari ke arah ayahnya, mengenakan toga dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Di tengah keramaian, ia memeluk ayahnya dengan erat. Lama. Tanpa kata. Hanya pelukan. Tapi dari pelukan itu, mengalir ratusan kenangan tentang hari-hari tanpa makan, langkah kaki yang letih, malam-malam penuh doa, dan harapan yang tak pernah padam. Orang-orang di sekeliling mereka terdiam, menyaksikan momen yang sederhana namun menyentuh hati. Sang anak berkata pelan, "Terima kasih, Ayah. Gelar ini untukmu. Aku bisa jadi dokter karena balon-balon yang Ayah jual." Ayahnya hanya membalas dengan senyuman. Bibirnya gemetar, matanya basah. Ia tak pandai bicara, apalagi di depan umum. Tapi pelukannya, genggaman tangannya, dan tatapan matanya sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan rasa bangga yang tak terkira. Tak ada bunga mewah atau pesta besar. Tapi pelukan itu lebih berharga dari segalanya. Karena di dalamnya ada cinta, pengorbanan, dan restu. Banyak yang menangis melihat momen itu. Bahkan para dosen dan tamu undangan ikut menyeka air mata. Mereka tahu, kesuksesan sang anak bukan sekadar soal kecerdasan, tapi hasil dari cinta seorang ayah yang tak kenal menyerah. Bagi sang ayah, itu adalah pelukan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Pelukan dari anak yang dulu ia gendong dengan tubuh kurus, yang ia antar sekolah dengan bekal seadanya, yang kini telah tumbuh menjadi dokter yang siap membantu banyak orang. Dalam hatinya, sang ayah berkata, "Dulu ayah mengikat balon di tanganmu. Hari ini, kamu mengikat kebanggaan di hati ayah." Pelukan itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tak butuh banyak kata. Ia hadir lewat ketulusan, dan terbayar lewat keberhasilan. Dan selama hidupnya, sang ayah akan terus mengenang momen itu. Momen di mana semua perjuangannya, yang dulu dianggap sepele, ternyata membentuk masa depan yang luar biasa. Acara wisuda belum selesai ketika salah satu pembawa acara naik ke podium dan mengumumkan bahwa salah satu lulusan terbaik tahun ini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai perwakilan mahasiswa. Suasana mendadak hening saat seorang pemuda dengan toga biru tua dan wajah yang masih basah oleh air mata berjalan maju ke panggung. Ia berdiri tegak, tapi matanya langsung mencari seseorang di antara kerumunan. Dan ketika pandangannya bertemu dengan ayahnya yang duduk di pojok ruangan, air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak bisa dibendung. Dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. "Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya karena kerja keras saya. Saya berdiri di sini karena ada satu sosok yang tidak pernah lelah mendorong saya untuk terus maju. Bukan orang kaya, bukan profesor, tapi seorang ayah yang bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Seorang penjual balon yang sepanjang hidupnya hanya mengenal lelah, tapi tak pernah berhenti mencintai." Ruangan mulai dipenuhi suara isak tangis. Ucapan sang anak menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Ia melanjutkan, "Ayah saya bukan tokoh terkenal. Ia tidak pernah masuk televisi. Tapi bagi saya, beliaulah pahlawan sejati. Orang yang menjual balon demi mimpi saya. Orang yang berdiri saat saya ingin menyerah. Orang yang mengangkat saya saat saya jatuh. Dan hari ini, gelar dokter yang saya sandang adalah hadiah untuk beliau." Seketika seluruh hadirin memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa dosen terlihat menyeka air mata. Tak sedikit tamu undangan yang berdiri sebagai bentuk penghormatan. Tapi yang paling terpukul oleh rasa haru adalah sang ayah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup menahan tangis yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Anaknya menutup pidato itu dengan kalimat yang tak akan pernah dilupakan. "Ayah, engkau mungkin tidak bisa membaca surat kabar, tapi hari ini, dunia akan membaca cerita kita. Terima kasih, Ayah. Gelar ini milikmu." Ucapan itu menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa kesuksesan sejati tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, tapi juga oleh kekuatan cinta dan doa orang tua.
Dari seorang penjual balon yang sering diremehkan, lahir seorang dokter yang kini menjadi inspirasi. Dan semuanya berawal dari niat tulus seorang ayah yang memilih menjadi cahaya di tengah gelapnya keterbatasan hidup. Kisah sang ayah penjual balon dan anaknya yang kini menjadi dokter bukan hanya tentang perjuangan satu keluarga, tapi cerminan dari betapa kuatnya cinta, doa, dan keyakinan dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Ini adalah pelajaran bagi siapa saja yang mungkin saat ini merasa terpuruk, merasa kecil, atau merasa tidak punya apa-apa. Karena faktanya, yang paling menentukan bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa besar hati dan keteguhan yang kita jaga. Sang ayah tidak pernah tahu apa itu pendidikan formal. Ia tak mengenal gelar, jabatan, atau teknologi. Tapi ia punya satu modal yang luar biasa. Hati yang tulus dan tekad yang tidak pernah lelah. Ia membuktikan bahwa keberhasilan anak bukan selalu soal kecerdasan, tapi juga soal lingkungan yang penuh dorongan dan kasih sayang. Bahkan dalam diamnya, sang ayah mampu menanamkan nilai-nilai kehidupan yang tak tergantikan. Kisah ini juga menjadi tamparan lembut bagi kita semua. Kadang kita terlalu sibuk mengejar pujian orang lain. Lupa bahwa di rumah ada sosok tua yang selalu mendoakan keberhasilan kita tanpa henti. Orang tua tidak selalu mengekspresikan cinta dengan kata-kata, tapi melalui pengorbanan, doa, dan kerja keras yang sering kita anggap biasa. Padahal, dari situ semua langkah besar bermula. Untuk para orang tua yang merasa tidak bisa memberikan apa-apa untuk anaknya, kisah ini menjadi bukti bahwa bukan harta yang menjamin masa depan anak, tapi kasih yang tulus dan usaha yang ikhlas. Dan untuk para anak, jangan pernah malu dengan latar belakang keluargamu. Karena tidak sedikit orang sukses lahir dari pelukan hangat seorang ayah dan ibu yang sederhana. Setiap pekerjaan halal, sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bisa menjadi jalan berkah dan kesuksesan. Sang ayah tidak menyangka bahwa dari menjual balon, ia bisa mengantarkan anaknya menjadi seorang dokter. Dan kita pun tak pernah tahu dari mana rezeki dan takdir baik akan datang. Jadi, jika saat ini kamu sedang berjuang, jangan menyerah. Jika kamu punya mimpi, terus kejar. Dan jika kamu punya orang tua, peluk mereka, doakan mereka, dan ucapkan terima kasih sebelum semuanya terlambat. Karena di balik suksesnya seorang anak, ada ayah dan ibu yang rela berdiri dalam hujan dan panas, demi melihat senyum di wajah anak-anaknya. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai orang tua, khususnya ayah yang seringkali berjuang dalam diam. Jika kamu merasa tersentuh, bagikan video ini ke orang-orang tercinta, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar kami terus bisa menyajikan kisah-kisah penuh makna lainnya.